Tanggal 24 Maret 2024, kami kelompok Printing Hijau berkunjung ke salah satu tempat sentra industri bambu yang berlokasi di Desa Titoadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Sentra industri bambu ini sudah berdiri sejak tahun 1998 dan sudah banyak membuat berbagai macam produk kerajinan seperti lincah, kursi, meja, bahkan rumah-rumahan seperti villa. Sudah banyak produk yang terjual secara lokal, luar kota, hingga internasional seperti Inggris, Prancis, dan masih banyak lagi. Kali ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai Pak Paidi, salah satu ketua paguyuban sentra bambu Dusun Sendari. Ya, nama saya Pak Paidi, istri 1, anak 3. Umur saya 56 tahun. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang adik-adik dari UGM, khususnya Fakultas Kehutanan, ya, yang mana pagi hari ini berkunjung ke tempat kami. 97 itu mempunyai gagasan kalau kita itu keluar dari dalam, artinya dari dusun, ya, kita keluar berada di pinggir jalan, kan seperti itu agar lebih leluasa. Nah, kami berusaha melobi ke pemerintah Kelurahan Titoadi waktu itu. Nah, kemudian itu diberikan izin dan diberikan tanah kas, ya, ini tanah kas desa. Nah, kemudian dengan sistem ya biasalah kita bayar, istilahnya untuk membayar pajak begitu, ya. Nah, kemudian setelah itu kami ini membuat suatu outlet. Nah, setelah membuat akan dimulai membuat outlet oleh kelurahan, dilaporkan ke Panewu kalau sekarang, ya, Panewu dan kabupaten. Ternyata dari sana ditindaklanjuti untuk dicarikan bantuan, ya, bantuan dulu itu. Nah, setelah dicarikan bantuan, kami ini dibuatkan wadahnya panjang jalan, tapi maaf sudah lama sekali kan tentu rusak, ya, tentu sudah rusak. Lalu kami diberikan memang tanah ini untuk pengrajin, ya, sederhana seperti ini. Istilahnya kalau dikatakan menyewa enggak, ya, karena menyewa ini cuma murah sekali. Maksud saya, ya, istilahnya hanya pajak aja, karena ini sewanya murah sekali, ya. Nah, kemudian dari tahun 97 dimulai, kemudian 98 tuh kami sudah menempati area ini, karena ini memang pasar kami, ya, apa namanya, mengais rezeki begitu. Nah, ini sudah jalan, ya, lumayan bagus. Tapi kalau namanya orang usaha itu pasti ada naik turun, itu saya kira wajar. Tapi kalau turun jangan sampai ngejluk ke bawah, kan seperti itu. Lalu bagaimana Pak Paidi efeknya dari corona kemarin, kan? Kami tidak ngejluk, hanya turun saja, tapi kami tetap jalan. Artinya apa? Kami tetap eksis, pembelinya juga eksis, ya. Jadi kami tidak lalu gulung tikar. Kalau teman-teman kan banyak yang gulung tikar sampai pihak perbankan ngoyak dan sebagainya. Kami tidak, karena kami modalnya kan tidak harus besar, ya. Yang jelas kalau kami itu sebagai tukang, sekarang saja dengan modal 100.000 aja kita bisa jalan. 100.000 rupiah loh. Buat kerajinan-kerajinannya tuh ada model apa aja gitu, sama gitu. Sama yang paling laku lah. Hampir semua mendominasi. Oh. Ya, yang jelas dari mulai bangunan besar yang berupa bangunan bambu, kemudian pergola atau gazebo bambu, kemudian tempat tidur, mebel bambu, almari, kursi malas, itu yang agak besar. Kemudian yang kecil-kecil ada kre, ada anyaman. Di sini bisa menampung banyak sekali, ya. Karena seperti ini harus inovasi terus, ya. Jadi ada model ini, ada model ini, ada model ini. Jadi ada apa istilahnya inovasi terus supaya kita ini bisa eksis seperti itu. Walaupun kami hanya sederhana sekali merubah inovasi itu, tapi minimalnya bisa menarik konsumen.
Berarti untuk apa dari bahan baku sendiri itu dari sekitar sini nggak Pak De? Iya, kita ini mempunyai teman yang namanya bambu Sleman Sembada itu ada, ya. Nah, kami menggunakan bambu Sleman Sembada itu yang di sekitaran Cangkringan Pakem dan sekitarnya. Kalau di sana kadang-kadang kita misalnya butuh yang berbeda, tentu kami akan mencari mitra lain di daerah, ada yang Kulon Progo, Nanggulan, Kalibawang dan sebagainya. Kemudian ke Kaliangkrik, ke Temanggung, benar, ke Temanggung. Kemudian Bantul, Klaten. Tapi kita utamakan Sleman dulu kok Mas, karena itu kan teman kita toh. Itu kita ngambil dari sini loh Mas, masih ada di sini bambu banyak ya, karena jenis-jenis bambu tertentu itu ada di sini memang. Nah, jadi kami mengutamakan Sleman aja. Buat penjualannya sendiri tuh lebih dominan di dalam kota atau bahkan sampai ke luar kota gitu. juga gitu. Iya ya. Seperti yang saya sampaikan, karena hampir semua dagangan yang kita olah di sini, baik itu lokal, domestik, kemudian internasional, ekspor maksud saya, itu kita fleksibel, kita banyak, selalu saling berkesinambungan. Sekarang villa, besok mebel bambu. Nah kebetulan ini saya ini membuat villa di Gianyar dan di Tabanan. Jadi segala sesuatunya, dan kita pun menggunakan resmi arsitek ya, gambar arsitek, supaya semuanya bisa dipertanggungjawabkan dari kualitas, kuantitas, ketepatan waktu di dalam pengerjaan. Itu kita memakai sistem arsitek. Ya itulah namanya rezeki, yang atur ada yang atas kan, seperti itu. Kita selalu memohon semua. Kemarin ini saya buat ke Perancis itu seperti piramid. Seperti piramid itu tiangnya aja 9 meter 20 cm. Pernah juga tahun 90-an itu United Kingdom Inggris itu juga luar biasa. Lalu tahun 2000 berapa itu United Kingdom Inggris itu pesannya luar biasa, banyak sekali. Jadi di sana saya langsung diundang pagi harinya itu untuk mengambil item atau PO order itu. Itu mampunya saya berapa gitu, mau berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu gitu. Lalu saya dulu mengambil per 1000. Sebenarnya kontinu Mas, tapi karena tidak sesuai dengan yang saya inginkan, lama-lama kan kita perlu berkembang nih. Nah untuk down payment-nya atau DP-nya itu kan saya minta 50%. Lalu dirapatkan di perusahaan di Bali, tidak bisa, tetap 30%. Saya tetap bersikeras 50%. Kalau 50% saya mau, karena kami bukan perusahaan besar. Akhirnya saya cut. Yang mungkin selanjutnya ini untuk pemasarannya sendiri, kalau dari sini tuh gimana? Maksudnya dapat konsumen seluas itu tuh oh caranya ya gimana? lewatnya apa? Baik. Di sini ada 3 tata cara penjualan. Yang pertama itu live langsung, ya, langsung datang beli atau pesan, bayar, pergi, seperti itu. Yang kedua dari mulut ke mulut. Karena sudah ada orang beli, oh, kamu kok beli ini bagus sekali, dari mana? Oh dari sana, ini nomor teleponnya. Itu artinya dari mulut ke mulut. Yang ketiga online. Dengan 3 sistem ini kita sudah leluasa. Mungkin terakhir tips dulu. Terakhir banget. Terakhir banget Ya, nih gimana? gimana? Mungkin tips buat kami yang belum memulai untuk wirausaha nih. gitu. Ya. Baik, adik-adik ini untuk penyemangat. Kalau seandainya nanti kalian ini kan tidak mungkin nih mau jadi pegawai semua ya, mau jadi ASN semua. Tipnya adalah harus gigih, ulet, tekun. Yang paling utama di situ. Kemudian kalau modal sih relatif saya pikir ya, bisa modal tadi ya sampaikan 100.000 aja saya bisa kok menjalankan. Oh ya, mungkin tambah. Kita menggunakan sistem awet lewat Pendaman.
perendaman dan perebusan. Karena direbus kalau sudah panas airnya sudah mendidih, ya itu hanya 1 jam. Oh, 1 jam. Ya, tapi kalau direndam alami memakai obat ini, ya itu 10 hari tanpa dipanaskan. Ya kalau wira swasta pasti kita punya semangat, ya. Oke, baik seperti itu kalau desa. Saya juga harus mengondisikan ini ya. Kalau kurang nanti Mas Jadi bisa ke rumah, nggak usah saya minta. Tapi kalau mau foto saya kirim, ya harus saya minta.